Ini adalah malam yang terakhir. Ada satu hal yang patut untuk kita renungkan dalam bermeditasi. Pada zaman dahulu ada sesosok makhluk yang datang menemui Sang Buddha. Ia bertanya, apakah akhir penderitaan dapat ditemukan dengan cara mengembara? Ada tidak tempat di alam semesta ini di mana tidak ada kelahiran, tidak ada usia tua, tidak ada sakit, tidak ada kematian, tidak ada penderitaan? Ditanya demikian, Sang Buddha menjawab bahwa tempat tersebut tidak ada. Dengan cara seseorang mengembara mencari tempat yang seperti itu, tidak akan ditemukan. Sesosok makhluk tersebut merasa senang dengan jawaban Sang Buddha. Lantas dia menceritakan bahwa dulu dia pernah punya kekuatan, punya kesaktian. Dia punya kecepatan yang sangat luar biasa. Dan bahkan satu langkah ia bisa menyeberangi satu samudra. Dan dia mencari tempat di alam semesta ini selama 100 tahun dengan cara menggunakan kekuatan dia. Saya membayangkan, dulu kan ada film Dragon Ball ya. Jadi ada Dragon Ball ini, siapa itu namanya? Goku ya. Yang dengan kekuatannya menembus alam semesta gitu. Nah seperti itu. Tetapi selama 100 tahun dia lakukan. Dan dia itu hanya beristirahat ketika makan, minum, dan juga melakukan urusan pribadi dan istirahat. Itu saja yang dilakukan, dan selebihnya dia mengembara di alam semesta ini. Tapi walaupun 100 tahun dia lakukan, dia tidak menemukan tempat tersebut. Maka kemudian dia datang kepada Sang Buddha sebagai makhluk lain sebenarnya. Karena itu adalah kelahiran yang lampau. Dan bertanya demikian, Sang Buddha menjawab bahwa tidak ada tempat demikian. Bahwa akhir duka itu tidak bisa ditemukan dengan cara mengembara. Tetapi bukan berarti kemudian penderitaan, sebabnya, akhir penderitaan, dan jalannya itu tidak ada. Itu ada. Tetapi tidak bisa dipahami, ditemukan dengan cara seseorang mengembara. Lantas di mana seseorang bisa mencarinya? Tidak lain adalah di dalam diri. Di tubuh ini yang di situ dipenuhi oleh berbagai macam pikiran. Dengan kata lain, apa itu penderitaan, sebabnya, padamnya penderitaan, dan jalan untuk memadamkan penderitaan, itu hanya bisa ditemukan dengan cara melihat ke dalam diri. Bukan dengan cara berjalan, bukan dengan cara mencari tempat, tetapi adalah dengan melihat ke dalam diri kita masing-masing. Maka dalam kita bermeditasi, kita tidak melihat tempatnya, kita tidak melihat orang lain, tetapi kita melihat ke dalam diri kita. Karena meditasi adalah untuk memahami apa sesungguhnya batin dan jasmani kita. Yang ketika kita betul-betul melihat ke dalam batin dan jasmani, yang ditemukan tidak lain adalah penderitaan. Tetapi penderitaan di sini bukan penderitaan yang sekadar kebanyakan orang memahami. Ada makna
penderitaan yang lebih dari itu. Akan tetapi memang ketika seseorang melihat ke dalam batin dan jasmani, pertama yang dia lihat adalah penderitaan yang memang secara umum orang melihat sebagai penderitaan. Kemudian akan melihat sebabnya. Jadi dengan melihat penderitaan secara benar, secara menyeluruh, maka akan melihat sebabnya. Dan juga akan tahu bahwa penderitaan ini bisa lenyap, asalkan sebabnya itu dilenyapkan. Dan tahu pula apa jalan atau cara untuk melenyapkan penderitaan. Nah, itu bisa dipahami dengan cara kita bermeditasi. Kalau tidak bermeditasi, tidak melihat ke dalam batin dan jasmani, itu tidak mungkin kita bisa memahami. Mungkin seseorang bisa merasakan ada penderitaan, tetapi terlihat dengan samar-samar, tidak terlihat dengan jelas. Seperti kalau seseorang misalnya kakinya tertusuk oleh duri, kemudian dia berjalan, kadang-kadang terasa sakit ketika terjadi benturan antara bagian yang terkena duri terbentur dengan sesuatu benda yang lain. Tetapi kemudian lenyap lagi. Sebentar kemudian sakit lagi dan terus begitu. Merasakan sakit tetapi samar-samar. Lantas bagaimana supaya tahu persis apa yang menyebabkan kenapa terkadang sakit, terkadang tidak? Maka dia harus berhenti dan memeriksa. Baru diketahui, oh ternyata ada duri di bagian telapak kakinya. Itu menjadi penyebab mengapa dia merasakan sakit ketika ada benturan. Itu penyebabnya. Diketahui penyebabnya, maka harus dicabut agar sakitnya hilang. Bagaimana mencabutnya? Mungkin pakai jarum, mungkin pakai pisau. Asal yang terpenting adalah dicabut. Nah, seperti itu adalah meditasi. Untuk bisa memahami apa itu penderitaan, sebabnya, padamnya, dan cara untuk memadamkan penderitaan, seseorang harus berhenti. Harus melihat ke dalam batin dan jasmaninya. Bukan melihat keluar. Bukan apalagi mengembara. Makanya ketika Anda bermeditasi, kemanapun Anda pergi untuk bermeditasi, sesampai di sana, pasti guru meditasi mengatakan, lihatlah dirimu kan. Kan melihat nafasnya sendiri, bukan melihat nafasnya orang lain. Melihat apa yang dilakukan oleh diri sendiri, bukan melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu adalah meditasi. Nah, ketika seseorang mulai melihat ke dalam batin dan jasmaninya, maka mulai ia akan melihat apa itu sesungguhnya batin dan jasmani. Yang ternyata adalah penderitaan. Dan yang terlihat baru penderitaan yang padahal masih kasar. Tetapi secara umum orang pun juga enggan untuk mau melihatnya. Kenapa saya katakan enggan? Karena seperti yang 2 hari yang lalu saya sampaikan, sudah menjadi kebiasaan bahwa seseorang itu selalu menutupi penderitaan dengan kesenangan. Ketika bosan sedikit, kemudian mencari kesenangan. Mencari kenikmatan, ditutupi dengan kenikmatan kesenangan. Entah pergi ke mall, atau pergi menonton sinema, kan begitu. Atau mungkin ke restoran, atau mengganggu lainnya. Bisa demikian. Karena apa? Tidak mau melihat penderitaan dalam batinnya, maka mulai melihat keluar. Padahal untuk betul-betul bisa memahami penderitaan, dan itu sebuah keharusan. Untuk bisa mengetahui penyebabnya, harus melihat penderitaan. Maka dikatakan dukkha satsang parinyayang,
Bahwa kebenaran mulia tentang duka penderitaan harus dipahami secara menyeluruh. Dan untuk memahami tidak ada cara lain kecuali melihat ke dalam batin dan jasmaninya. Nah, awal seseorang mulai melihat adalah melihat penderitaan yang sifatnya memang intrinsik. Ya memang itu adalah penderitaan secara umum. Apa itu sakit secara fisik? Ya kan? Tadi saya masuk sini sudah bau minyak. Artinya sudah mulai merasakan penderitaan yang memang secara intrinsik penderitaan. Sudah mulai bau minyak. Nah, itu bagus. Bagus untuk diri sendiri, bukan untuk yang lain. Artinya sudah mulai sakit-sakitan. Oke, enggak apa-apa. Tapi itu adalah satu cara untuk bisa melihat penderitaan. Menghadapi penderitaan. Karena kalau terus lari dari penderitaan, bahkan itu secara fisik, itu adalah habit kebiasaan yang lalu, yang lampau. Dan itu memang tidak mudah, baru awal saja memang tidak mudah. Maka seringkali dalam meditasi ini, ada beberapa orang yang awalnya wah semangat sekali bermeditasi. Tapi setelah kemudian 3-4 hari mulai teledor, mulai lengah, mulai mencari kenikmatan. Kenapa? Karena enggan untuk melihat penderitaan. Tidak mau melihat penderitaan. Maka mulai teledor, mulai lengah, akhirnya yang tadinya sebenarnya noble silence, lama-kelamaan mulai mencari teman untuk berbicara. Tanpa disadari itu adalah karena tidak mau melihat penderitaan. Nah, itu pun harus kemudian disadari bahwa itu sudah mulai menyimpang, sudah mulai menyeleweng. Dan bahkan di sini pernah ada satu cerita di wihara ini. Dulu ada beberapa, sekitar 10 orang mau bermeditasi di sini, lebih lama dari sini, lebih lama dari retreat ini. Rencananya adalah 10 hari untuk bermeditasi seperti ini. Sebenarnya bagus. Bahkan kalau bisa 1 bulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun, oh lebih bagus lagi. Loh itu kalau hanya meditasi 5 hari sebenarnya memang yang dirasakan sakit saja. Nanti kalau sudah lama itu baru akan merasakan sesuatu yang lain. Nah, tetapi di awal-awal itulah yang kemudian banyak yang tidak tahan. Dari 10 orang yang datang baru 3 hari, betul-betul tersisa cuma 3 orang. Baru 3 hari. Padahal mereka punya rencana planning 10 hari. Hanya 3 orang yang tersisa. Pada lari. Dan malahan ada beberapa yang meninggalkan tempat tanpa pamitan. Barangkali malu atau gimana ya. Yang itu tidak sesuai sebenarnya. Nah, itu terjadi karena apa? Memang sulit untuk melihat penderitaan. Bahkan pernah ada seseorang yang bermeditasi, kemudian dia menyampaikan, wah lebih baik saya pulang kampung sajalah, membaca sawah, mau berhari-hari tidak masalah daripada duduk seperti meditasi. Ternyata melihat ke dalam diri itu memang membosankan, terasa monoton, penderitaan. Karena memang habit seseorang adalah melihat keluar. Tidak mau melihat ke dalam, mencari keluar. Karena mata kita melihat keluar, telinga kita mendengarkan suara di luar. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan untuk melihat keluar. Maka kebiasaan yang demikian itu betul-betul terpatri, berakar, kuat. Dan itulah kenapa sulit untuk melihat apa itu penderitaan. Nah, awal yang dilihat adalah memang penderitaan yang memang secara intrinsik adalah penderitaan. Sakit fisik, mungkin kesedihan, ratap tangis, berpisah dengan yang disuka, berkumpul dengan yang tidak disuka. Itu yang paling mudah untuk dilihat. Tapi kemudian lama-kelamaan akan terlihat pula bahwa ternyata yang membahagiakan pun, yang memberikan kenikmatan pun juga sifatnya sebenarnya bagian dari penderitaan. Duka
Itu bahasa Pali, dukkha. Nah, dukkha itu sebenarnya arti dukkha itu dari kata du itu artinya buruk. Sesuatu yang buruk. Bahkan kebahagiaan pun juga sebenarnya sesuatu yang pada akhirnya merupakan bagian dari keburukan. Kenapa buruk? Sifatnya tidak kekal. Jadi apapun yang kita merasakan sebuah kenikmatan, terasa nikmat, terasa bahagia, itu pun juga sifatnya tidak kekal. Dan ketika perubahan terjadi, perpisahan terjadi, lagi-lagi menimbulkan penderitaan. Dan pada akhirnya, setelah diamati dalam batin dan jasmani, ternyata ya secara keseluruhan, semua yang sifatnya berkondisi, apa itu yang berkondisi adalah sesuatu yang muncul karena sebab-sebab. Dan apa yang muncul karena sebab-sebab? Ya kita semua ini. Batin dan jasmani ini adalah yang muncul karena sebab-sebab. Tidak muncul secara spontan. Tidak muncul secara tiba-tiba. Ada sebab-sebab yang mendahului. Dan itu adalah sesuatu yang berkondisi. Dan apapun yang sifatnya berkondisi, itu juga sebenarnya adalah beban. Beban. Dan ketika disebut beban, itu adalah penderitaan. Betul ya? Apapun yang disebut beban, itu adalah penderitaan. Coba. Kalau Anda misalnya disuruh memilih, ada 2 kantong plastik. Yang satu berisikan permata, yang satunya berisikan kotoran. Kira-kira mana yang dipilih? Hah? Apa? Wah, kelihatan serakahnya. Ya jelas permata ya. Itu orang kalau pilih kotoran orang bodoh itu. Pasti yang dipilih adalah permata, tetapi ingat, apakah itu permata atau kotoran ketika itu diangkat, apa yang terjadi? Berat juga, beban juga, penderitaan juga. Maka batin dan jasmani kita ini adalah beban. Dan karena itu beban, maka sebenarnya merupakan penderitaan. Walaupun batin dan jasmani sesekali memberikan kenikmatan, tetapi itu semua adalah beban. Dan belum lagi memang sifatnya adalah berubah. Perubahan terjadi, penderitaan. Dan karena itu beban, itu juga penderitaan. Padahal terlihat demikian. Maka dalam proses bermeditasi, mungkin seseorang pertama bermeditasi, berusaha untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat. Karena yang tidak bermanfaat ini, itu jelas-jelas secara langsung memberikan penderitaan. Maka harus dilenyapkan. Tapi nanti bahkan ketika 5 rintangan batin yang pernah saya sampaikan itu lenyap, kemudian muncullah batin yang tenang, batin yang bahagia, batin yang tergiur, batin yang terkonsentrasi. Bahkan itu pun juga akan terlihat sebagai beban. Maka di dalam praktik meditasi, seandainya seseorang mencapai misalnya pencapaian jhana, konsentrasi tinggi, yang muncul hanya ketika 5 rintangan batin itu lenyap. Kemudian di sana akan muncul kegiuran, muncul yang namanya vitaka wicara, pikiran. Tetapi pikiran yang baik. Vitaka adalah pikiran yang baik atau pikiran yang luhur. Atau di sini adalah bentuk pikiran yang mengarah kepada objek. Tetapi muncul karena sesuatu yang luhur. Muncul kegiuran, muncul kebahagiaan, batin terkonsentrasi. Tapi ternyata ketika harus mengembangkan untuk mencapai konsentrasi yang lebih tinggi, tadi bentuk batin yang luhur pun itu harus lenyap. Vitaka wicara harus lenyap. Padahal awalnya itu baik, tapi itu pun juga menjadi beban. Dan kemudian
untuk mencapai yang lebih luhur lagi, ternyata kegiuran yang banyak pemeditator, banyak yogi berusaha untuk mendapatkan, itu pun juga dilihat sebagai beban. Dan itu pun juga harus lenyap juga. Dan bahkan nanti kebahagiaan pun juga terlihat sebagai beban. Dan harus dilenyapkan pula. Dan pada akhirnya segala sesuatu, selama itu masih sifatnya berkondisi, adalah beban. Itu adalah bagian dari duka penderitaan. Nah, oleh sebab itu, meditasi ini pertama melihat duka, melihat penderitaan, dan penderitaan tersebut memiliki makna yang dalam. Tapi tidak apa, yang terpenting pertama, kita melihat penderitaan secara intrinsik. Kalau itu saja sudah berani dihadapi, berani untuk tidak lari, itu sudah sangat baik. Sudah mulai untuk melihat apa itu penderitaan. Nah, dengan melihat penderitaan, maka seseorang secara alami akan melihat sebabnya. Sebabnya apa sih? Kenapa menderita? Kenapa ketika merasakan bahkan kebahagiaan, kenikmatan, kok pada akhirnya menderita? Oh, ternyata setelah dilihat, yang menyebabkan tidak lain adalah keinginan, nafsu keinginan, kerinduan, kegairahan, ingin mendapatkan, ingin memperoleh. Itu yang membuat seseorang menderita. Karena keinginan. Jadi yang paling sederhana adalah kita inginnya tetap awet muda. Inginnya tidak mau tua. Padahal perubahan itu sesuatu yang wajar kan. Perubahan adalah sesuatu yang wajar. Kesenangan bisa berubah menjadi ketidaksenangan, wajar. Perasaan menyenangkan berubah menjadi perasaan yang tidak menyenangkan ataupun netral, wajar. Jasmani mengalami kewajaran yaitu perubahan, wajar orang menjadi tua. Tetapi karena keinginan maka seseorang menderita. Rambut yang tadinya hitam berubah jadi putih. Wah, tidak mau rambutnya jadi putih. Menderita tidak? Kan menderita. Merepotkan diri sendiri. Harus disemir. Coba kalau dibiarkan saja kan. Ya. Jadi sudah mulai masuk ke dunia. Ke dunia apa? Ke dunia putih. Meninggalkan dunia hitam, masuk dunia putih. Kan harusnya bahagia kan. Tapi orang nggak mau, maunya yang dunia hitam terus pokoknya. Nah, menderita. Perubahan sesuatu yang terjadi dan sebuah keniscayaan. Tetapi masalahnya adalah tidak mau berubah. Nah, keinginan ini yang menyebabkan kita mengalami berbagai macam penderitaan. Keinginan yang paling kasar yaitu keinginan berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi, itu yang paling kasar. Tapi kemudian ada keinginan yang berhubungan dengan untuk mempertahankan apa yang telah diperoleh. Dan itu tidak hanya berkenaan dengan kenikmatan indrawi, bahkan berkenaan dengan ide, gagasan, doktrin, anggapan, yang kemudian itu dilekati erat-erat dan berusaha dipertahankan. Keinginan demikian pun juga penderitaan. Ya kan, termasuk Anda bermeditasi mungkin dalam satu momen mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kenikmatan. Tanpa disadari ada kelekatan di sana dan berusaha untuk mempertahankan. Dan ketika ternyata itu berubah, pada sesi meditasi selanjutnya tidak muncul lagi, ternyata menderita juga kan, dicari-cari. Jadi lupa dengan apa yang saat ini dan sekarang yang harus diperhatikan, mencari-cari sesuatu yang belum muncul. Padahal meditasi adalah melihat saat ini dan sekarang.
Apapun yang terjadi, entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, itu yang dilihat. Namun kemudian karena melekat dengan yang lampau, mencari-cari sesuatu yang belum datang. Hanya berpikir yang lampau, berpikir yang akan datang, yang sekarang dilupakan. Padahal harus kembali ke masa sekarang. Nah, keinginan untuk mempertahankan apapun itu adalah juga sebab penderitaan. Dan juga ada keinginan untuk menolak. Jadi keinginan itu tidak hanya untuk mendapatkan ya, keinginan untuk menolak juga. Terutama sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang tidak disetujui, sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian karena tidak ingin, maka ingin. Ya toh? Karena tidak ingin, maka ingin lari, ingin menolak. Nah, itu adalah juga sebab mengapa kita menderita. Itulah kenapa dalam meditasi dari awal sampai akhir selalu dianjurkan untuk bagaimana melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Tidak terseret oleh suka maupun tidak suka. Suka adalah keinginan untuk mendapatkan, tidak suka adalah keinginan untuk menolak. Tapi melihat apa adanya. Dan itu yang harus dilakukan. Ada satu cerita pada zaman dahulu. Ada seorang menteri. Dia itu adalah seorang menteri yang baru diutus oleh sang raja untuk menyelesaikan pemberontakan. Dia berhasil. Menteri ini bernama Menteri Santati. Dan kemudian oleh sang raja sebagai hadiahnya, dia diberikan yaitu pesta pora selama 1 minggu. Dihadiahi dengan pesta. Dalam pesta tersebut, ia ditemani oleh seorang wanita cantik. Wanita ini karena memang diminta oleh sang raja untuk menemani sang menteri Santati, namanya Santati ya. Kemudian dia berusaha untuk melayani sang menteri dengan sepenuh hati. Sampai kemudian dia itu melakukan diet. Tetapi bukan dia berhasil dietnya, malahan died. Mati. Meninggal ya. Dan itu membuat Menteri Santati begitu bersedih. Dia mendatangi Sang Buddha, menceritakan kesedihannya. Dan Sang Buddha mengatakan satu syair, dinasihati dan mengatakan satu syair. Yang pubetang wisudehi, pacate mahukincanang, majece nogahe sasi, upasanto cari sasi. Apapun yang lampau, bersihkan itu. Yang pube, apapun yang lampau, tang wisudehi, bersihkan itu. Kamu bersihkan itu. Yang sering diterjemahkan sebagai bersihkan yang lampau itu, simpelnya gitu. Pacate mahukincanang. Dan jangan mengisi apa yang akan datang. Jadi yang akan datang jangan diisi. Maka diterjemahkan seringkali kosongkan yang akan datang. Yang lampau dibersihkan, yang akan datang dikosongkan. Majece no gaisasi. Dan ketika engkau tidak melekat dengan yang sekarang, upasanto carisasi. Engkau akan berjalan dengan kedamaian. Sebenarnya praktek ini adalah praktik meditasi melihat saat ini dan sekarang sebagaimana adanya. Tidak memunculkan keinginan, tidak terseret oleh suka maupun tidak suka terhadap apapun fenomena. Ketika dikatakan bersihkan yang lampau, kosongkan yang akan datang dan tidak dilekati apa yang sekarang, itu adalah praktek. Dalam bermeditasi, kita selalu melihat apa yang saat ini dan sekarang. Dan dalam melihat apa yang saat ini dan sekarang, sesungguhnya apapun, ini juga berkenaan dengan pertanyaan kemarin yang mengatakan tentang karma. Bagaimana kita menghancurkan karma.
Jadi apapun yang sebenarnya kita alami sekarang, apapun itu, yang sekarang kita merasakan, apapun itu semua adalah hasil dari perbuatan yang lampau. Jadi yang sekarang kita mengalami, entah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, itu adalah hasil dari yang lampau. Dan kalau kita mengalaminya, artinya kita sedang membersihkan yang lampau. Dan pada saat kita bermeditasi, kita tidak memunculkan reaksi. Kita melatih batin kita untuk tidak bereaksi. Melatih batin kita untuk tidak memunculkan nafsu keinginan. Entah itu suka maupun tidak suka. Hanya melihat apa yang terjadi sebagaimana adanya. Membiarkan apapun itu muncul, tapi juga membiarkan itu lenyap. Kita melatih batin untuk tidak bereaktif. Dan ketika itu terjadi, artinya kita sedang mengosongkan yang akan datang. Kenapa? Yang akan datang itu akan terjadi kalau kita selalu melakukan perbuatan. Dengan apa? Dengan reaksi pikiran. Dengan kita itu selalu memunculkan nafsu keinginan untuk menolak ataupun untuk serakah, untuk melekat, untuk menyukai. Dan selalu dengan bereaksi demikian, maka kita itu sedang melakukan perbuatan. Perbuatan yang pasti membawa kepada buah mendatang. Namun kita dilatih untuk bagaimana melihat segala sesuatu, termasuk yaitu objek sekalipun dalam bermeditasi, yaitu nafas, itu sebagaimana adanya. Tidak dibuat-buat. Biarkan itu berproses. Nah, ketika melakukan demikian artinya seseorang sedang tidak mengisi yang akan datang. Sedang mengosongkan yang akan datang. Karena tidak ada reaksi pikiran. Walaupun itu terjadi sesaat. Setelah itu kemudian muncul reaksi lagi. Ya kan begitu terus kan? Mungkin beberapa saat batin betul-betul tidak bereaksi. Tapi kemudian ada sesuatu yang lain merespon lagi, bereaksi lagi, nggak apa-apa. Semua adalah latihan. Nah kemudian majece no gaisasi. Dan ketika seseorang tidak melekat dengan yang sekarang. Nah ini juga praktek yang dipraktikkan. Walaupun kemudian seseorang betul-betul sadar dengan apa yang sekarang. Tetapi juga melatih batin untuk tidak melekat. Entah itu ada objek-objek yang lain ataupun objek utama, yaitu objek nafas atau mungkin langkah kaki, mengalami hidup saat ini dan sekarang, tetapi di saat yang sama tidak melekatinya. Tidak melekati kan? Seperti kemarin telah diberikan perumpamaan menggunakan sendok mengaduk secangkir kopi, tetapi sebenarnya di situ tidak ada kelekatan. Karena melekat erat, nanti airnya akan tumpah-tumpah. Tapi tetap digunakan, tetap dia menggunakan, tetap dia sadar. Berkenaan dengan setiap pengalaman yang dialami dalam meditasi, termasuk adalah objek meditasi, seseorang sadar. Sadar sepenuhnya. Tahu apa yang terjadi. Apakah objek yang utama keluar masuknya nafas saat meditasi duduk, atau objek-objek lainnya, sadar. Tetapi di saat yang sama tidak melekatinya. Maka majece no gaisasi. Nah kalau demikian halnya dilatih, batin akan semakin damai. Yang membuat seseorang tidak damai adalah kenapa? Ya tadi bereaksi. Memunculkan keinginan, nafsu keinginan, suka dan tidak suka. Kemudian pikiran mengembara ke sana kemari, ke masa lalu yang akan datang. Bahkan ketika berada di sini dan sekarang tetap melekat, ya kan, menderita sendiri. Nah, sehingga di sini praktik meditasi ini juga praktik untuk melenyapkan sebab penderitaan. Yang tidak lain adalah nafsu keinginan. Keinginan untuk menggenggam atau untuk menolak. Nah, dan
Dengan mengalami sendiri maka seseorang akan semakin tahu bahwa tidak ada cara lain untuk bisa terbebas dari penderitaan, terbebas dari segala masalah. Tidak lain adalah dengan cara melenyapkan sebabnya. Maka ketika dikatakan apa itu padamnya penderitaan, dikatakan tasayewatan haya ase safiragani roda cago padini sago analayo muti. Artinya hanya dengan betul-betul melenyapkan, memadamkan nafsu keinginan itu sendiri secara total, meninggalkan, membebaskan batinnya, tidak berada dengan tanha, nafsu keinginan, itulah padamnya penderitaan. Dan paling tidak dengan bermeditasi mulai paham bahwa hanya dengan cara ini penderitaan bisa dilenyapkan. Konflik, pertengkaran, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan hanya bisa dilenyapkan dengan melepaskan semua keinginan. Gampang atau gampang? Oh susah ya, iya. Teorinya gampang ya. Yang penting teori dulu ya, teori dulu. Oh itu penting, teori penting. Memahami ini harus teori dulu. Ya kan, pertama kan teori, kemudian baru berusaha untuk diaplikasikan. Nah, baru kemudian penembusan. Maka pertama teori dulu. Teorinya harus dipahami dulu. Itu disebut sebagai anuboda. Anuboda. Jadi teori itu adalah anuboda. Kalau yang mereka yang terbebaskan itu bukan teori lagi. Bukan anuboda lagi, tapi padiveda. Tapi anuboda itu penting. Pentingnya sekali. Sang Buddha mengatakan begini, satu nang bikawe ananuboda apa diveda. Tiga madang, sandawitang, sansarintang, maman waktu mahakanca. Gak usah dihafal. Ya. Itu sulit ya. Hanya saya sajalah. Karena tidak mengetahui dan tidak menembus 4 kebenaran mulia, maka seseorang telah begitu lama mengembara dan berkelana. Saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana di alam tumimba lahir, tidak memahami dan tidak menembus. Nah, kita memahami dulu secara teori. Itu namanya anuboda. Dan itu penting. Nah, maka seseorang paling tidak mulai melihat bahwa hanya dengan cara melenyapkan penyebab mengapa seseorang menderita, itulah satu-satunya cara untuk melenyapkan penderitaan. Dan caranya apa? Meditasi itu sendiri. Dan meditasi tidak lain adalah praktik mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Jadi meditasi adalah praktik mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Yang itu adalah satu-satunya jalan untuk melenyapkan penderitaan. Satu-satunya jalan untuk memahami penderitaan. Satu-satunya jalan untuk meninggalkan sebab penderitaan. Dan satu-satunya jalan untuk memadamkan penderitaan. Jalan mulia berunsur 8. Yang pertama adalah pandangan benar. Anda bermeditasi, Anda mulai punya pandangan benar. Paling tidak adalah punya pandangan, oh ternyata memang segala fenomena adalah tidak kekal. Yang tidak kekal ini ketika kemudian digenggam, pasti membawa kepada konflik, membawa kepada penderitaan. Paling tidak demikian. Dan seiring dengan waktu juga memahami ternyata segala sesuatu yang sifatnya tidak kekal, yang sesungguhnya membawa kepada penderitaan, itu tidak layak untuk kemudian digenggam dengan mengatakan, dengan berpikir, ini adalah milikku, ini adalah aku, ini adalah diriku. Yang adanya sekadar 5 gugusan yang muncul, kemudian lenyap.
Dan itu ketika kemudian dipahami dengan benar, itu adalah pandangan benar. Dan tentunya seseorang juga punya pandangan, oh ternyata memang ada sebab penderitaan. Sebabnya apa? Adalah kotoran-kotoran batin, adalah nafsu keinginan. Dan hanya dengan melenyapkan nafsu keinginan inilah, maka penderitaan bisa lenyap. Nah, itu adalah pandangan benar. Nah, kalau seseorang sudah punya pandangan benar demikian, maka cara berpikirnya juga menjadi benar. Jadi pikiran yang muncul bukan pikiran untuk menambah kotoran batin, tapi adalah pikiran untuk mengurangi kotoran batin. Alih-alih kemudian hanya engage di dalam kesenangan indrawi, seseorang akan lebih tertarik untuk bagaimana meninggalkan kenikmatan-kenikmatan indrawi. Akan lebih tertarik ke sana. Jadi tidak kemudian terseret oleh kenikmatan indrawi. Alih-alih kemudian seseorang terseret terus di dalam kebencian. Nah, seseorang demikian akan meninggalkan kebencian. Dia tahu kebencian adalah konflik. Kebencian adalah sebab penderitaan. Maka dia akan melenyapkan kebencian. Dan cara berpikirnya menjadi benar karena pandangannya menjadi benar. Alih-alih kemudian seseorang akan membiarkan pikiran selalu resah gelisah, ia akan senantiasa berkecenderungan membawa batin menjadi tenang. Upasama, menjadi tenang. Nah, dengan pandangan benar, cara berpikir benar, maka ucapannya juga menjadi benar. Orang bermeditasi kan harus demikian, toh? Ucapan harus benar. Apalagi apa? Yang ditekankan adalah noble silence. Adalah diam mulia. Artinya kalau betul-betul melihat ke dalam batin, seseorang tidak akan kemudian berbicara. Apalagi dalam meditasi yang sifatnya memang intensif. Maka tidak akan berbicara, akan lebih melihat ke dalam batinnya. Noble silence. Dan seandainya pun kemudian berbicara, hanya berbicara apa? Sesuatu yang bermanfaat. Maka dikatakan seorang praktisi meditasi adalah Arya Tunhibawa Dhammakata. Kalau kemudian ia tidak katakan noble silence, tidak mempertahankan noble silence, atau pada saat tertentu dia harus berbicara tidak noble silence atau Arya Tunhibawa, maka dia hanya akan berbicara tentang dharma, berbicara tentang hal yang bermanfaat, dan akan demikian. Kenapa bisa demikian? Karena memang cara pandangnya sudah benar, cara berpikirnya sudah benar, maka cara berucapnya juga akan menjadi benar. Bahkan alih-alih kemudian berucap, lebih baik melihat ke dalam batinnya sendiri. Noble silence. Nah, kalau ucapannya benar, maka perbuatan jasmaninya juga benar. Ya, karena diawali dengan pandangan benar, cara berpikir benar, ucapannya benar, maka berbuat menggunakan jasmani juga menjadi benar. Kalau seseorang ucapannya benar, perbuatan jasmaninya benar, maka mata pencaharian atau cara hidupnya juga pasti menjadi benar. Betul tidak? Apa itu mata pencaharian yang tidak benar? Misalnya apa? Apa? Hah? Gimana? Jual makhluk hidup. Terus? Merampok gitu kan, dia kan kampanye begitu kan, merampok, membunuh, mencuri, korupsi, ya, bribing, itu kan sebenarnya perbuatan-perbuatan jasmani dan juga menipu, kan perbuatan ucapan kan. Nah, kalau betul-betul ucapannya sudah benar, sudah tidak akan pernah menipu, maka dia tidak akan kemudian mempunyai cara hidup mata pencaharian dengan cara menipu kan. Kalau perbuatannya sudah benar, tidak kemudian melukai apalagi membunuh, ya tentu dia punya mata pencaharian yang pasti benar.
Maka yang menjadi ukuran apakah seseorang punya mata pencaharian benar atau tidak, dilihat dari ucapan dan perbuatan jasmaninya. Nah, kalau semua ini menjadi benar, maka yang diupayakan oleh orang tersebut juga menjadi benar. Mengupayakan apa? Melenyapkan apa yang buruk yang sudah muncul, mencegah yang buruk yang belum muncul, mengembangkan apa yang baik yang sudah muncul, dan memunculkan apa yang baik yang belum muncul. Dan pasti demikian. Jadi kalau pandangannya benar, kemudian cara berpikirnya benar, ucapan, perbuatan, cara hidupnya benar, maka daya upayanya juga pasti menjadi benar. Yang dia lakukan adalah upaya-upaya untuk mengembangkan yang baik, untuk memunculkan yang baik, untuk melenyapkan yang buruk, dan mencegah yang buruk untuk supaya tidak muncul. Pasti demikian. Dan kalau upaya-upaya demikian dilakukan setiap momennya, setiap waktunya dilakukan, itu sudah otomatis. Orang demikian artinya orang yang berperhatian, orang yang berkesadaran baik, orang yang punya perhatian yang baik, orang yang punya sati yang baik. Ya kenapa? Setiap momennya dia betul-betul mengupayakan untuk tidak melakukan hal yang buruk, untuk selalu memunculkan yang baik. Maka di situ orang demikian adalah orang yang waspada, orang yang punya perhatian, orang yang punya kesadaran yang baik, sama sati. Dan kalau dengan 7 ini itu dilakukan dan itu memungkinkan dilakukan dalam meditasi, maka kalau kemudian muncul ketenangan, muncul konsentrasi, itulah yang kemudian disebut sebagai konsentrasi yang benar. Sama-sama di. Dan itu memungkinkan ketika seseorang betul-betul melihat ke dalam batinnya sendiri, ke dalam dirinya sendiri, bukan melihat keluar. Maka 4 ini, apa itu penderitaan secara menyeluruh, apa itu sebabnya, padamnya, dan jalannya, itu dilihat bukan dengan cara mengembara, bukan dengan cara melihat keluar, tapi dengan cara melihat ke dalam batin masing-masing, ke dalam diri masing-masing. Dan itulah sesungguhnya meditasi yang dipraktikkan di sini. Ya, artinya Anda sekalian, bahkan yang bukan beragama Buddha pun ternyata terkadang lebih baik dari umat Buddha. Kan umat Buddha banyak yang punya teori yang tinggi-tinggi kan, wah tahu persis apa itu dukkha arya satya kan, wah dengan definisinya, apa itu samudaya arya satya dengan definisinya. Tetapi tidak pernah meditasi. Artinya apa? Artinya hanya kebanyakan teori. Tapi tidak pernah mau melihat ke dalam batinnya sendiri. Anda sudah mulai melihat ke dalam batinnya sendiri. Bahkan walaupun yang dari umat beragama lain ternyata tanpa harus mengubah KTP-nya ya, juga melihat ternyata ya sebuah ajaran tentang batin itu bisa dilihat oleh siapapun. Oleh siapapun, tanpa harus kemudian saya beragama Buddha, saya beragama ini dan itu, tidak. Tapi bisa dilihat oleh siapapun. Karena itu adalah urusan batin, itu adalah urusan manusia. Maka siapapun bisa melihat asal mau melihat ke dalam batinnya masing-masing. Ya, saya kira itu, dan masih ada waktu. Jikalau ada yang ditanyakan, diberi silakan.